Bayangkan, setiap malam, tepat pukul 3:11, jam waker tua itu berbunyi. Dan setiap kali bunyi itu terdengar, satu kematian terulang kembali. Bukan mimpi. Bukan halusinasi. Tapi nyata. Seolah waktu dipaksa membuka luka yang tak pernah sembuh. Dan kini, giliranmu untuk melihat bagaimana waktu bisa membunuh. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Rahasia. Aktifkan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya yang akan membuatmu merinding sepanjang malam. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit di atas rumah peninggalan nenek tampak kelabu, seperti menyimpan rahasia yang berat. Aksa berdiri di depan pintu tua yang berderit ketika dibuka. Rumah ini sudah kosong selama hampir 2 tahun, sejak neneknya meninggal dunia. Ia tidak pernah benar-benar dekat dengan neneknya. Tapi entah kenapa, surat warisan yang datang minggu lalu menuliskan namanya sebagai satu-satunya penerus rumah tua ini. Begitu masuk, bau debu dan kayu lapuk langsung menyergap. Rumah itu sunyi. Tak ada suara lain selain derik lantai kayu yang diinjak dan gemerisik hujan di atap seng. Aksa menyalakan lampu ruang tamu yang temaram, dan memandangi sekeliling. Di sudut ruangan, berdiri sebuah meja kecil. Di atasnya, sebuah jam waker tua berdiri tegak. Badannya dari logam, warnanya keperakan kecoklatan. Jarum jamnya berputar pelan, dan detiknya berdetak teratur. Tapi ada yang aneh. Waktu yang tertera, menunjukkan pukul 3:10. Padahal saat itu baru pukul 2 siang. Aksa mencoba memutar knop kecil di belakang jam itu, tapi tidak bergerak. Bahkan baterainya sudah dilepas sejak lama. Ia ingat pernah melihat jam ini waktu kecil. Neneknya selalu bilang, jangan sentuh jam itu. Jangan dekat-dekat saat jamnya berbunyi. Aksa duduk di sofa dan mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman di dadanya. Ia mengira, mungkin itu hanya jam tua biasa. Tapi saat ia mulai memejamkan mata, jam itu berbunyi. Ting, ting, ting. Suaranya keras. Tepat pukul 3:11. Seolah dunia mendadak beku. Angin berhenti. Hujan mereda. Lampu berkedip. Dan tiba-tiba, Aksa tidak lagi berada di ruang tamu. Ia berdiri di tepi kolam kecil. Udara dingin. Langit mendung. Di hadapannya, seorang anak kecil berdiri sendirian. Bocah itu menatap air dengan tatapan kosong, lalu perlahan berjalan ke arah kolam. Tanpa suara. Tanpa ragu. Aksa berteriak. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Anak itu melangkah masuk ke dalam air. Semakin dalam. Hingga akhirnya tubuhnya tenggelam. Hanya gelembung-gelembung kecil yang tersisa di permukaan. Lalu semuanya menghilang. Aksa terbangun di lantai ruang tamu. Nafasnya memburu. Jam itu menunjukkan pukul 3:12. Dan sejak hari itu, setiap pukul 3:11, jam itu berbunyi. Dan satu kematian kembali terulang. Malam itu, Aksa duduk di dekat jendela dengan mata terbuka lebar. Ia menolak tidur. Jam waker tua itu diletakkan kembali di atas meja, namun setiap detiknya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dentingnya seperti berbisik, seperti menghitung mundur sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Pukul 2:50. Aksa memandang keluar. Hujan rintik-rintik turun membasahi kaca. Angin mendorong ranting-ranting pohon yang menempel di dinding rumah. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tapi tubuhnya masih gemetar mengingat kejadian siang tadi. Bocah itu. Kolam itu. Dan perasaan seolah ia ikut mati bersamanya. Pukul 2:59. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Tapi langkahnya terhenti di depan tangga menuju loteng. Ada suara di sana. Suara gesekan. Lalu langkah kaki. Lalu, suara tangis perempuan. Aksa membeku. Rumah ini kosong. Tidak ada siapa-siapa sejak neneknya meninggal. Tapi suara itu jelas.
Tangisan itu memilukan. Tangisan seseorang yang sedang menyesali sesuatu. Atau sedang menunggu ajalnya. Pukul 3:10. Denting jam semakin nyaring. Ruangan seperti menggelap. Aksa berbalik. Jam itu bergetar. Ting, ting, ting. Pukul 3:11. Lalu semuanya berubah lagi. Aksa kini berdiri di atas loteng. Udara di sekelilingnya dingin dan penuh debu. Lampu redup menggantung di langit-langit. Di sudut ruangan, seorang perempuan muda tengah berdiri di depan cermin tua. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Tangan kirinya gemetar sambil memegang secari kertas. Aksa tidak bisa melihat apa yang tertulis. Tapi perempuan itu terus mengulang kalimat yang sama. Aku tidak tahan, aku tidak tahan. Allah, maafkan aku. Lalu ia membuka jendela kecil di loteng. Dan tanpa ragu, ia melangkah keluar, memanjat tepi atap, dan melemparkan tubuhnya ke bawah. Aksa menjerit. Tapi lagi-lagi, tak ada suara. Dan saat tubuh perempuan itu hilang dari pandangan, Aksa kembali terbangun. Kini ia terduduk di tangga. Nafasnya sesak. Matanya basah. Jam itu berdenting pelan. Pukul 3:12. Ia mencoba berdiri. Tapi lututnya lemas. Lantai kayu di bawahnya terasa dingin dan bergetar. Ia tahu, besok malam, jam itu akan berdenting lagi. Dan satu kematian lagi akan terulang. Hari ketiga. Aksa bangun dengan tubuh letih dan mata merah. Ia tidur di sofa, masih dengan pakaian yang sama sejak kemarin. Di depannya, jam waker tua itu berdiri diam, tapi tidak pernah benar-benar diam. Setiap detiknya seperti palu kecil yang memukul jantungnya pelan-pelan. Ia mencoba mencari jawaban. Membuka laci-laci, melihat album foto, bahkan membongkar kotak kayu tua yang ditemukan di bawah tempat tidur nenek. Tapi tidak ada yang aneh. Tidak ada catatan. Tidak ada surat. Hanya sepi dan debu. Siang itu, ia memberanikan diri naik ke loteng. Meski tangga itu berderit, dan udara di atas terasa lebih dingin dari biasanya. Aksa memandangi jendela kecil tempat perempuan itu melompat. Ia menunduk. Di bawah, halaman belakang tampak basah karena hujan. Sunyi. Tak ada tanda apapun bahwa seseorang pernah jatuh di sana. Di balik tumpukan kardus, Aksa menemukan sebuah kursi rotan tua. Warnanya gelap, hampir hitam. Di bawahnya, ada bercak kehitaman di lantai kayu. Bekas luka bakar. Aksa meraba kayu yang hangus itu. Belum sempat berpikir lebih jauh, denting jam mulai terdengar dari bawah. Pukul 3:10. Aksa turun perlahan. Tubuhnya tegang. Hatinya berdebar. Ia duduk di lantai dekat jam dan menatapnya dalam diam. Ting, ting, ting. Pukul 3:11. Dunia berubah. Aksa kini berada di ruang tamu yang sama. Tapi suasananya jauh berbeda. Api berkobar di perapian. Dinding ruangan dipenuhi lukisan tua. Di kursi rotan, duduk seorang pria tua dengan wajah penuh keriput. Ia memegang gelas teh dan sesekali menarik nafas panjang dengan wajah gelisah. Pria itu tampak berbicara sendiri. Seperti menyalahkan sesuatu. Ia mengangkat secari kertas dari meja, dan membacanya dengan suara keras. Isinya seperti surat wasiat. Aku tak punya warisan. Tak punya siapa-siapa. Hanya rumah ini. Dan jam sialan itu. Pria itu menatap jam waker yang berdenting. Wajahnya berubah pucat. Ia berdiri, lalu mengguyurkan cairan dari botol kecil ke lantai dan tubuhnya. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api. Dalam sekejap, api menjalar ke kursi dan tubuhnya. Aksa mencoba mundur, tapi ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menonton saat tubuh pria itu terbakar. Jeritannya memekakan telinga. Api menyambar dinding. Suara kayu meledak. Bau gosong memenuhi udara. Semuanya mendadak gelap. Aksa terbangun di ruang tamu. Lampu padam. Nafasnya tercekat.
Ia melihat kursi rotan tua yang sekarang hanya tinggal rangka. Sisa hangusnya masih tertinggal di lantai. Dan jam itu tetap berdiri. Pukul 3:12. Esoknya, ia tidak keluar rumah. Ia tidak makan. Ia hanya duduk dan menunggu. Menunggu jam itu kembali berdenting. Hari keempat. Langit tak pernah cerah. Sejak Aksa datang, hujan seolah tidak berhenti turun. Embun menempel di kaca jendela, membuat pandangan keluar rumah selalu kabur. Jam waker tua itu berdiri di meja, seolah mengamati Aksa tanpa mata. Selalu tepat waktu. Selalu pukul 3:11. Aksa duduk memeluk lutut. Matanya kosong. Ia sudah tidak terkejut. Tidak panik. Hanya menunggu. Tapi hari itu, sesuatu berubah. Saat sedang memeriksa dapur, Aksa menemukan celah sempit di balik lemari tua. Di sana, terdapat sebuah pintu kecil yang nyaris tak terlihat. Catnya mengelupas. Gagangnya berkarat. Tapi terkunci rapat. Ia menempelkan telinganya. Sunyi. Tapi ada sesuatu di balik sana. Perasaan itu muncul lagi. Perasaan seolah seseorang sedang memperhatikannya dari balik pintu itu. Dengan linggis kecil dari gudang belakang, Aksa mencoba mencongkel kunci. Butuh waktu lama. Tapi akhirnya, pintu terbuka. Tangga sempit menurun ke bawah tanah. Tidak, bukan. Tangga itu menuju lantai 3 tersembunyi di bawah rumah. Udara di sana lembab dan pengap. Dindingnya dari batu, dingin seperti ruang bawah tanah. Ada bau besi, seperti karat. Aksa menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya itu menangkap sesuatu di ujung ruangan. Sebuah tempat tidur logam. Di atasnya, ada tubuh. Kerangka manusia. Kering. Terbaring menyamping. Masih berpakaian. Masih memakai jam tangan. Dan di samping tempat tidur itu, berdiri satu jam waker tua. Sama persis. Denting mulai terdengar dari atas. Pukul 3:10. Aksa menatap jam di tangannya. Detiknya melambat. Dunia kembali sunyi. Napasnya tertahan. Ia tahu, waktunya tiba. Ting, ting, ting. Pukul 3:11. Ia masih berdiri di ruangan yang sama, tapi kini lebih terang. Di tempat tidur itu, ada seorang pria muda dengan tangan terikat. Matanya terbuka. Mulutnya dilakban. Ia menggeliat, mencoba bangun. Tapi tubuhnya lemas. Di sekelilingnya, 5 orang berdiri memandangi dengan wajah datar. Wajah yang dingin. Satu persatu, mereka pergi meninggalkan ruangan sambil mengunci pintu. Lampu perlahan padam. Dan pria itu, dibiarkan mati perlahan. Sendirian. Aksa berteriak. Tapi suaranya hanya gema. Kegelapan menelannya kembali. Saat ia membuka mata, Aksa sudah kembali di dapur. Tapi kini ia tahu, jam itu tidak hanya menunjukkan kematian dari waktu ke waktu. Ia menunjukkan pembunuhan. Dan rumah ini, menyimpan lebih dari satu rahasia. Aksa tidak bisa tidur. Tidak malam ini. Ia mengurung diri di kamar dan menumpuk kursi serta meja di depan pintu. Setiap sudut rumah terasa seperti mata yang mengintai. Suara-suara samar terdengar dari dinding. Seperti bisikan atau tangisan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa dingin itu tidak pernah pergi. Sejak melihat tubuh kerangka di lantai bawah, ia tahu, ada lebih banyak cerita kematian yang belum jam itu perlihatkan. Aksa kembali membuka album foto tua yang ia temukan di lemari nenek. Di balik lembar-lembar usang itu, ia menemukan secari kertas yang terselip. Daftar nama. Tertulis dengan tulisan tangan gemetar. Semuanya hanya nama depan. Tapi satu hal yang membuat Aksa membeku. Ada coretan kecil di samping setiap nama, berupa waktu. Tepat pukul 3:11. 1, 2, 3, hingga 19 nama.
dan nama terakhir di daftar itu. Aksa. Tulisan itu berbeda. Lebih baru. Masih tajam tintanya. Seperti baru ditulis semalam. Pukul 3:10. Jam mulai berdenting. Tapi kali ini, Aksa tidak lari. Ia berdiri di tengah ruang tamu. Menatap jam itu. Ting, ting, ting. Pukul 3:11. Ia terlempar lagi. Kali ini, ia berada di sebuah kamar sempit. Lampunya redup. Di depan Aksa, seorang wanita tua duduk di kursi goyang. Tangannya gemetar, memegang jam waker yang sama. Wajahnya penuh luka. Matanya kosong menatap tembok yang berlumur bercak merah kecoklatan. Itu neneknya. Aksa mengenalinya, meski tampak lebih tua dan lebih sakit daripada kenangannya. Nenek itu berbicara sendiri. Semua akan kembali. Waktu tidak pernah memaafkan. Mereka datang, satu persatu, semua anak itu. Ia meletakkan jam di meja dan membuka bagian bawahnya. Ada rongga kecil tersembunyi. Dari sana, ia mengeluarkan satu kunci besi, dan secari kertas yang telah menguning. Nenek itu menangis. Aksa harus tahu. Tapi tidak sekarang. Belum waktunya. Kalau dia tahu sekarang, dia tidak bisa keluar. Lalu suara ketukan terdengar dari luar jendela. Ketukan keras. Berturut-turut. Seperti irama. Aksa menoleh, tapi jendela hanya gelap. Ketika ia menatap kembali ke kursi, neneknya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jam. Dan suara ketukan itu kini terdengar dari balik dinding kamar Aksa di masa sekarang. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Ketukan itu masih ada. Dan kini, terdengar lebih dekat. Ketukan itu tidak berhenti. Aksa berdiri mematung di sudut kamar, tubuhnya menempel pada dinding seberang. Senter dari ponselnya menyinari tembok putih kusam yang mulai retak. Suaranya pelan, tapi berirama. Seolah ada seseorang di dalam, yang ingin keluar. Ia mencoba mendekat. Menempelkan telinga ke dinding. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara kecil. Bukan suara orang dewasa. Itu suara anak-anak. Suara tangis tertahan, lirih dan menggigil. Aksa mundur satu langkah. Tapi suara itu berubah menjadi rintihan. Lalu jeritan pendek, seperti seseorang yang ditahan di balik sana. Ia mengambil linggis dari bawah tempat tidur. Dengan tenaga gemetar, Aksa mulai menghantam dinding itu. Debu berjatuhan. Retakan semakin besar. Setelah 5 pukulan, tembok itu mulai berlubang. Dari celah sempit itu, udara lembab keluar. Bau amis. Bau besi. Dan, sebuah mata menatapnya dari balik celah. Aksa terjatuh ke belakang. Tapi dorongan rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia menghancurkan lebih banyak tembok, hingga terbuka sebuah ruang kecil, cukup untuk satu tubuh berbaring. Di dalamnya, ada anak laki-laki, mengenakan piyama. Tubuhnya kaku. Matanya masih terbuka. Mulutnya membiru. Tangannya mencengkeram sebuah benda. Jam saku kecil. Masih berdetik. Pukul 3:11. Aksa menyentuh benda itu. Ting, ting, ting. Dunia terputar. Ia kini berdiri di kamar yang sama, tapi lebih terang. Anak itu masih hidup. Ia duduk di ranjang sambil memeluk boneka lusuh. Di depan pintu, seseorang masuk. Seorang pria dengan wajah tirus dan tatapan kosong. Ia membawa bantal. Anak itu mundur ke pojok tempat tidur. Pria itu duduk perlahan di sisi ranjang, dan mulai mengangkat bantal itu. Aksa berteriak. Tapi waktu tidak bisa diubah. Aksi itu terjadi begitu cepat. Lalu semuanya gelap. Aksa kembali terhempas ke kamar. Tubuhnya basah oleh keringat. Di tangannya, masih ada jam saku kecil. Tapi sekarang jarumnya berhenti. Tepat di angka 3:11. Ia meletakkan jam itu di meja. Satu lagi yang muncul di pikirannya.
Semua kematian itu bukan kecelakaan. Ada seseorang. Ada pola. Ada sejarah yang mengikat semuanya dalam jam-jam terkutuk ini. Dan nama Aksa yang tertulis di daftar itu. Bukan ramalan. Itu peringatan. Aksa tidak keluar kamar hari itu. Jendela ditutup. Tirai diganjal dengan kursi. Pintu dikunci dari dalam. Tapi ia tahu, rumah ini tidak butuh pintu untuk membuatnya ketakutan. Karena sesuatu selalu bisa masuk. Ia menyusun semua nama dari daftar yang ia temukan. Mencoba mengingat wajah-wajah yang ia lihat di dalam kilasan jam sialan itu. Anak yang tenggelam. Perempuan di loteng. Pria yang terbakar. Tubuh di lantai 3. Anak kecil di dinding. Semuanya terhubung. Semua korban tinggal di rumah ini. Semua mati saat jam menunjukkan pukul 3:11. Tapi tak satu pun dari mereka mati sendiri. Selalu ada bayangan. Selalu ada seseorang yang muncul sebelum akhir. Dan selalu tanpa wajah. Aksa membuka kembali kotak kayu yang ia temukan di bawah tempat tidur nenek. Kali ini, ia periksa lebih dalam. Di lapisan bawah, tersembunyi bingkai foto tua. Kertasnya menguning. Di dalamnya, potret keluarga besar. Sepasang suami istri. 3 anak. Dan satu pria yang berdiri agak jauh di belakang. Wajahnya diburamkan. Dibakar. Sengaja dihapus. Di balik foto itu, tertulis satu kalimat. Tangannya gemetar saat membaca. Yang tidak mengenal waktu, tidak pernah mati. Aksa meletakkan foto itu perlahan. Tapi sebelum ia sempat menarik nafas, terdengar suara langkah kaki di lorong luar kamar. Pelan. Teratur. Mendekat. Aksa menahan nafas. Ia mematikan lampu ponselnya. Suara langkah itu berhenti di depan kamar. Lalu ketukan. Tuk. 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 Ia berdiri perlahan, menggenggam linggis. Pintu bergoyang pelan. Tapi tidak terbuka. Lalu, suara napas berat terdengar dari balik pintu. Dalam. Panjang. Dekat sekali. Aksa memejamkan mata. Tapi saat ia membukanya, jam waker di meja kembali berdenting. Ting, ting, ting. Pukul 3:11. Ia tidak berpindah tempat. Tapi pintu terbuka sendiri. Dan di ambang pintu, berdiri sosok tinggi. Bayangan. Tanpa wajah. Tanpa suara. Ia hanya menunjuk jam. Dan dunia menghilang. Aksa terbangun di ruang tamu. Tapi kali ini, ia tahu, ini bukan waktu nyata. Semuanya terasa kabur. Udara lengket. Suara detik jam seperti bergema dari segala arah. Ia bangkit, menatap sekeliling. Rumah itu tampak sama, tapi kosong. Tidak ada suara hujan. Tidak ada angin. Hanya jam waker tua yang tetap berdiri di atas meja. Masih pukul 3:11. Ia melangkah keluar. Tapi pintu rumah tidak terbuka. Ia mencongkelnya. Memukulnya. Tapi yang ada hanya tembok keras. Ia mencoba lewat jendela. Tidak bisa. Semua tertutup. Lalu terdengar suara. Dari dalam tembok. Seperti bisikan banyak orang, berlapis, bertumpuk. Memanggil namanya. Seolah semua jiwa yang pernah terperangkap di rumah itu, ingin berbicara. Atau, memperingatkan. Aksa menuruni tangga ke lantai bawah. Ke ruangan tersembunyi tempat ia menemukan kerangka. Tapi ruangan itu kini kosong. Tidak ada ranjang besi. Tidak ada mayat. Hanya dinding-dinding batu yang kini dipenuhi coretan. Nama-nama. Semua nama yang ada di daftar. Tapi di bawah semuanya, kini ada satu nama baru. Aksa belum diambil. Tiba-tiba ruangan menjadi lebih dingin.
Nafas Aksa membeku di udara. Lampu ponselnya meredup. Dan dari ujung lorong, suara langkah mendekat. Bukan langkah orang biasa. Langkah berat. Serat. Menyapu debu. Aksa mundur perlahan. Tapi dinding di belakangnya bergerak. Menutup. Mendorongnya ke depan. Ia mencoba berlari, tapi lorong itu terasa memanjang. Tak ada ujung. Dan di belakangnya, suara tawa pelan terdengar. Tawa yang patah-patah. Seperti pita rusak yang diputar ulang. Ketika Aksa menoleh, bayangan itu muncul lagi. Lebih dekat. Lebih besar. Tanpa wajah. Tapi ia bisa merasakannya. Tersenyum. Jam berdenting lagi. Ting, ting, ting. Tapi jarumnya tidak bergerak. Ia menatap jam di tangannya. Masih pukul 3:11. Ia terjebak. Waktu tidak berjalan. Dan rumah ini tidak bisa ditinggalkan. Aksa mulai kehilangan rasa terhadap waktu. Ia tidak tahu sudah berapa lama berada di dalam rumah itu. Siang tidak datang. Malam tidak pernah benar-benar gelap. Dan jam waker tua itu selalu menunjukkan pukul 3:11. Setiap detik berjalan lambat. Udara makin lembab. Kayu-kayu rumah mulai membusuk. Bau logam memenuhi setiap ruangan. Aksa merasa tubuhnya sendiri mulai berubah. Lebih berat. Lebih lelah. Seperti ikut membusuk bersama rumah ini. Ia mencoba membakar jam itu. Tapi apinya padam. Ia mencoba menghancurkannya dengan palu. Tapi jam itu hanya terdiam. Tidak rusak. Tidak retak. Seolah terbuat dari sesuatu yang bukan milik dunia ini. Dalam keputusasaan, Aksa kembali membuka semua ruangan. Mencari petunjuk. Mencari celah. Di dalam lemari tua di ruang nenek, ia menemukan sebuah buku tipis. Tanpa sampul. Tanpa judul. Hanya halaman-halaman berisi tulisan tangan, dan satu kalimat yang muncul berkali-kali. Yang mati di waktu yang sama, akan terikat selamanya. Di halaman terakhir, tertulis sebuah gambar. Sketsa rumah ini, lengkap dengan semua lantai dan lorong rahasia. Tapi ada satu ruangan yang tidak pernah ia lihat. Sebuah ruang tersembunyi di bawah pondasi. Di bawah ruang tidur nenek. Aksa menarik karpet tua dan mengetuk-ngetuk lantai kayu. Salah satu papan terdengar hampa. Ia congkel papan itu. Debu beterbangan. Sebuah lubang terbuka. Tangga sempit menurun ke dalam gelap. Tanpa ragu, ia menyalakan senter dan turun. Tangga itu menurun dalam diam. Langkah demi langkah, makin dalam. Makin dingin. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruangan kecil, melingkar seperti sumur. Dindingnya penuh coretan. Dan di tengah ruangan, ada sebuah benda tertutup kain putih. Aksa mendekat. Tangannya gemetar saat menarik kain itu. Di bawahnya, berdiri jam waker lain. Sama persis. Tapi ini lebih besar. Terbuat dari kayu tua. Dan di sekelilingnya, tertanam foto-foto korban. Di bagian atas, foto Aksa. Sudah tertempel. Tapi berbeda dengan yang lain. Matanya dicoret dengan tinta hitam. Lalu suara detik jam terdengar lagi. Tik, tik, tik. Tapi kini, bukan 1 jam. Ada banyak. Puluhan. Dari segala arah. Dan semuanya berdetak ke arah yang sama. Pukul 3:11. Langkah Aksa mundur pelan. Dinding ruangan itu seolah berdenyut. Detik demi detik dari puluhan jam terdengar seperti detakan jantung raksasa. Ruang sempit itu makin gelap, meski senter di tangannya masih menyala. Ia menatap jam waker besar di tengah ruangan. Jarumnya sudah bergerak, perlahan, nyaris menyentuh angka 12. Masih 3:10. Masih 1 menit terakhir. Aksa tahu, saat jarum itu menyentuh titik akhir, waktu akan mengulang. Kematian akan kembali.
Tapi kali ini, bukan kematian orang lain. Ini gilirannya. Detiknya sendiri. Satu-satunya cara keluar, adalah sebelum jarum itu berdenting. Ia mengambil langkah cepat. Mencabut foto dirinya dari jam besar itu. Tapi jarinya berdarah. Tepi foto itu tajam, seperti pisau. Darahnya menetes ke lantai. Saat darah itu menyentuh lantai, sesuatu bangkit dari balik dinding. Bayangan itu lebih tinggi, lebih nyata, dan kini memiliki wajah. Wajah Aksa. Ia berbalik, berlari naik tangga. Tapi dinding mulai menyempit. Tangga terasa licin. Nafasnya tercekat. Setiap langkah seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan itu muncul di tiap sudut pandangnya. Selalu lebih dulu. Selalu lebih dekat. Jam berdetik keras. Tik, tik, tik. 3:10:55 detik. Di ruang atas, seluruh lampu rumah berkedip. Pintu-pintu terbuka sendiri. Jendela pecah. Foto-foto di dinding jatuh berserakan. Dan di tengah ruang tamu, jam waker tua itu terdiam. Aksa muncul dari balik lubang lantai. Tubuhnya penuh luka. Tangannya masih menggenggam foto dirinya. Ia berlari menuju jam itu. Mengangkatnya. Mencoba menghancurkannya ke lantai. Tidak pecah. Ia membantingnya ke tembok. Tidak pecah. Detiknya tinggal 2. 1. Denting terakhir terdengar. Ting. Dunia membeku. Waktu berhenti. Bayangan itu muncul di belakangnya, menjulur dari dinding seperti kabut pekat. Menyentuh bahunya. Menariknya perlahan ke dalam kegelapan. Tapi di saat terakhir, Aksa menggenggam erat foto itu, dan membakarnya dengan korek terakhir di sakunya. Api menyambar cepat. Foto itu terbakar. Jam itu bergetar hebat. Dentingannya berubah menjadi jeritan. Bayangan itu meraung. Seluruh rumah berguncang. Jendela pecah. Dinding runtuh. Semua jam meledak bersamaan. Lalu, hening. Aksa terbaring di tengah reruntuhan ruang tamu. Udara pagi masuk lewat lubang atap. Langit cerah untuk pertama kalinya. Jam itu telah berhenti. Pukul 3:12. Dan waktu tidak mengulang lagi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa beberapa kenangan memang tak bisa dilupakan. Tapi jika kita terus terjebak dalam masa lalu, maka waktu akan menjadi penjara yang membunuh kita perlahan. Waktu tidak bisa diputar ulang. Dan kematian yang belum selesai, akan terus mencari jalan pulangnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini ke teman kamu yang suka cerita misteri. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel Ruang Rahasia. Karena masih banyak kisah yang belum sempat diceritakan.